sehingga demam tubuh dilawan dengan api disertai doa-doa ruqyah, insya Allah mujarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku semua. Hari ini saya bagikan pengalaman saya memberi pertolongan pertama kepada penderita masuk angin berat atau biasa disebut masuk angin duduk, karena seringkali gejalanya kita abaikan sehingga menyerang secara tiba-tiba. Biasanya kalau parah sulit bernapas sampai megap-megap, sehingga seringkali kita dengar di masyarakat kejadian penderita masuk angin duduk ini gagal bernapas sehingga menyisakan kisah sedih yang memilukan bagi keluarga yang ditinggalkan. Gejalanya biasanya punggung, bau, kaku disertai nyeri, kemudian perut kembung. Ketika kita bernapas ada nyeri yang menghunjam di ulu hati, tidak bisa buang angin dan tidak bisa sendawa. Juga kebanyakan dari kita sering mengabaikan untuk mencari pertolongan medis. Jadi ketika masuk angin menyerang secara tiba-tiba yang tidak bisa ditentukan waktunya, baik dimanapun berada, baik siang atau malam, sehingga kita kesulitan mencari pertolongan medis. Melihat seperti ini, kita semua harus bisa memberi pertolongan pertama kepada penderita, karena biasa terjadi ada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, teman, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi, kita semua harus bisa memberi pertolongan pertama kepada pasien, sehingga jangan sampai terjadi pada orang-orang terdekat kita. Caranya sangat sederhana, insya Allah sangat efektif sekali, dan lebih baik sesudah kita lakukan proses yang sesuai saya lakukan, dibantu dengan pertolongan medis untuk mempercepat pemulihan. Kemarin ada sahabat saya yang menderita masuk angin duduk, gejalanya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Secepatnya saya suruh buka bajunya untuk saya luluri minyak pijat pada punggungnya. Kemudian saya urut ringan untuk melancarkan peredaran darah, terutama pada bagian yang sejajar ulu hati, punggung sisi kanan dan kirinya. Saya ambilkan gelas dari dapur yang bersih dan tidak terpakai. Saya semprot sisi bagian dalam gelas dengan hand spray yang saya isi alkohol 70%. Satu semprotan saja, jangan banyak-banyak. Lalu bagian dalam gelas saya sulut api menggunakan korek api agar alkohol yang sudah disemprotkan terbakar dan menyala. Sesaat kemudian gelas kita tempelkan pada punggung yang sudah kita tentukan lokasinya dengan cepat agar permukaan gelas kita tekan ke kulit, apinya langsung padam dan terjadi proses pengekopan atau pemvakuman pada lokasi yang kita tempelkan. Tujuannya untuk membuka pori-pori kulit agar gas asam menguap. Selain itu, untuk melokalisir darah kotor berupa oksidan atau gram-gram logam yang tidak bisa diolah tubuh berada pada kulit bagian luar pada kulit ari kita. Pengekopan kita tunggu 2-3 menit. Sudah bisa kita lihat pada lokasi yang kita kop atau bekam
atau bahasa Arabnya hijamah, berwarna gelap sekali, kehitam-hitaman. Itu oksidan atau darah kotor yang ada pada bawah kulit ari di permukaan punggung dari atas ke bawah berkumpul. Sudah 3 menit gelas kita buka, kemudian lokasi yang kita bekam tadi atau kita kop, kita buat luka ringan pada permukaan kulit arinya saja, jangan sampai terlalu dalam, memakai lancet yang ada setelan ukuran. Sesudah kita lukai, gelas kita semprot hand sprayer yang diberi alkohol, kemudian kita nyalakan dengan api, kita tempelkan lagi pada lokasi yang kita beri atau kita buat luka ringan tadi. Tidak lupa mulai awal tadi saya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Al-Fatihah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penderita diberi kesembuhan dan dihancurkan penyakitnya dan diangkat ke sisinya. Pengekopan kedua pada lokasi yang sama yang telah kita beri luka ringan menggunakan lancet tadi untuk mengeluarkan darah kotor atau oksidan, bisa juga gram-gram logam yang tidak bisa terolah oleh organ tubuh. Juga sambil kita bacakan ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas untuk memaksa keluar kalau ada pengaruh sihir atau kalau di Jawa tenung yang menyertai masuk angin duduk pada penderita. Pengekopan saya tambah lagi di bawah leher untuk bantu melancarkan peredaran darah yang ke otak atau kepala. Punggung penderita tetap saya urut untuk mempercepat pengeluaran darah kotor. Kalau darah kotornya sudah habis, darah akan berhenti sendiri. Saya jelaskan metode penggunaan api ini bisa dikatakan darurat, juga bisa dikatakan sangat efektif karena api adalah juga sebagai obat yang manjur, sehingga demam tubuh dilawan dengan api disertai doa-doa ruqyah, insya Allah mujarab. Setelah darah kotor keluar semua, tandanya aliran darah yang keluar sudah berhenti. Kemudian gelas kita copot, darah kita bersihkan dengan tisu. Kita lihat kalau menggunakan api, dan kalau kita lukai bagian kulit arinya saja, darah yang keluar sangat sedikit sekali sahabatku, tidak sampai bermili-mili, puluhan mili, tidak sampai. Silahkan ikuti caranya mulai awal dari akhir, semoga bermanfaat. Tetap kesembuhan hanya milik Allah semata, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.